Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, mudah-mudahan kita semua senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijaga iman kita, dijaga istiqamah kita, dijaga semangat kita. Karena semangat ibadah kita sesungguhnya hanyalah datang atas izin Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita awali tausiah kita dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam yang penuh berkah ini kita masih sehat dan masih memiliki semangat iman. Nikmat iman dan nikmat sehat itulah yang membuat kita bisa hadir di rumah Allah yang mulia ini. Mudah-mudahan kaki yang kita langkahkan itu bisa menghapus dosa dan bisa mengangkat derajat serta kemuliaan kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, kita dimudahkannya untuk duduk sesaat di majelis ilmu, sebuah majelis yang sangat dicintai oleh Rasulullah, sebuah majelis yang sangat dicintai oleh malaikat-malaikat Allah, bahkan sebuah majelis yang selalu mendapatkan doa-doa baik dari malaikat-malaikat Allah, bahkan dari makhluk-makhluk yang ada. Berbahagialah kita pada malam hari ini ketika kita bisa berada di sebuah tempat yang paling dicintai oleh Allah. Ahabbu biqa'il ardi masajidu. Tempat yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi ini adalah masajidu, adalah masjid-masjidnya. Kenapa masjid yang paling dicintai oleh Allah? Karena masjidlah tempat yang sering disebut nama Allah. Masjidlah yang selalu dibacakan ayat-ayat Allah. Masjidlah yang selalu tempat disampaikan hukum-hukum Allah. Mudah-mudahan dengan beradanya kita di tempat yang paling dicintai Allah, kita pun menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita juga harus memperbanyak salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan sosok figur yang telah berjuang menyampaikan risalatul Islam itu hendaknya selalu kita tauladani. Sunnahnya hendaknya selalu kita jadikan panduan. Apa yang telah beliau ajarkan hendaknya kita selalu menjadikannya referensi. Apapun yang kita lakukan, qaulan wa fi'lan, baik perkataan maupun perbuatan, hendaknya kita selalu ukur benar atau tidak, sesuai atau tidak dengan apa yang telah beliau ajarkan. Karena percuma kita melakukan sesuatu kalau seandainya tidak sesuai atau kalau seandainya bertentangan dengan apa yang telah beliau ajarkan. Ketika kita mengaku cinta beliau, maka artinya adalah kita mencintai apa yang beliau suka, dan kita harus membenci apa yang beliau benci. Tapi kalau seandainya kita mencintai apa yang beliau benci, atau sebaliknya kita membenci apa yang beliau suka, berarti cinta kita dusta. Kita bohong dalam cinta. Mari kita serius dalam mencintai beliau.
Mari kita jujur dalam mencintai Nabi. Kenapa kita harus mencintainya? Karena dia sangat mencintai kita. Kenapa kita harus merindukannya? Karena beliau sangat merindukan kita. Dalam sebuah hadis dalam Sunan Abu Daud dikatakan bahwa Rasulullah di hadapan para sahabatnya pernah mengatakan, apa kata Rasul? Ishtaqtu li ikhwani. Aku sungguh rindu kepada saudara-saudara saya. Ada di antara sahabat yang bilang, ya Rasulullah, alasna bi ikhwanikum. Wahai Rasul, bukankah kami ini saudara-saudara kamu? Jadi agak sedikit iri sahabat itu ketika Nabi mengatakan ada orang-orang yang dirindukannya. Bukankah kami ini saudara kamu? Siapa yang kamu rindukan itu? Kok ada? Padahal kami adalah bersama kamu. Apa kata Rasulullah? Bukan. Bal antum ashabi. Kalian ini adalah sahabat-sahabat saya. Lalu siapa yang saudara Rasul itu? Ikhwani alladzina yu'minuna bi walam yarawni. Yang saudara-saudara saya itu adalah yang beriman kepada saya tetapi tak pernah bertemu dan melihat saya. Kira-kira kita tidak orangnya. Beriman kepada Nabi meskipun kita tidak pernah bertemu, berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah ternyata saudara-saudara yang dirindukan oleh Nabi. Inginkah kita menjadi orang yang dirindukannya? Luar biasa nikmatnya ketika kita dirindukan oleh orang yang termulia dari semua makhluk yang ada. Tidak ada yang lebih mulia daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah, mudah-mudahan semua kita di akhirat kelak bisa mendapatkan syafaat, pertolongan yang akan diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah sesuai dengan janji yang pernah dulu diterima oleh Nabi sendiri karena Allah berjanji akan mengizinkannya untuk memberikan syafaat. Mudah-mudahan kita semua juga nanti di hari mahsyar akan mendapatkan minuman yang langsung dituangkan oleh Nabi dari telaganya. Rasul punya telaga, ada haud, telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Nabi mengatakan ana faratukum fil haud. Saya akan tunggu-tunggu kalian nanti di telaga itu. Nabi menunggu kita datang. Pas datang dikasih minum, datang dikasih minum. Kata Rasul, man syariba minhu lam yazma abadan. Siapa yang kalau sudah meminumnya maka dia tidak lagi merasa haus. Padahal mahsyar adalah tempat di mana semua orang merasa kehausan. Tapi kalau sudah dikasih minum oleh Nabi, maka tidak lagi merasa haus. Itulah kemuliaan yang sesungguhnya. Dan itulah kebahagiaan yang harus kita capai. Cara untuk mencapai kebahagiaan itu, berpegang teguhlah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah, ma'asyaral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Saya memberikan judul untuk tausiah kita pada malam hari ini dengan bahagia hidup bersama Al-Quran. Bahagia hidup bersama Al-Quran. Banyak orang yang, bahkan semua orang menginginkan kebahagiaan dalam hidupnya. Semua orang mengharapkan kemuliaan diri dalam hidupnya. Kalau kita tanya satu-satu mau bahagia atau enggak, jawaban kita pasti sama, mau bahagia. Cuma kadang-kadang banyak yang salah dalam mencari kebahagiaan. Tujuannya sama, tapi mereka punya cara yang salah. Ada orang yang menganggap kebahagiaan itu ada pada harta, maka habislah waktunya untuk mencari harta. Ketika harta sudah dapat, apakah dia sudah bahagia? Belum pasti. Banyak orang yang banyak hartanya menjadi orang yang viral, terkenal, tapi akhirnya kehidupannya adalah menjadi orang yang sengsara.
Bahkan banyak orang banyak harta tapi bunuh diri. Kalau seandainya kebahagiaan itu ada pada harta, maka Qarunlah orang yang paling berbahagia itu. Ada pula yang menganggap bahwa kebahagiaan itu ada pada jabatan. Dikejarlah jabatan itu sebisa mungkin. Gak tahu lagi caranya halal kah atau tidak halal. Ini caranya sudah haram kah atau tidak. Gak peduli lagi. Yang penting mendapatkan jabatan. Kenapa mereka berbuat seperti itu? Karena dia menganggap di jabatan itu sudah adanya kebahagiaan. Ketika dia sudah mendapatkan jabatan itu, bahagiakah? Tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan sama sekali. Banyak orang yang mendapatkan jabatan, belum selesai jabatannya penjara sudah menanti. Belum selesai jabatannya, ternyata jiwanya tak pernah tenang. Kalau seandainya kebahagiaan itu ada pada jabatan, maka Fir'aunlah orang yang paling berbahagia seharusnya. Kenapa demikian? Fir'aun sudah sampai pada puncak jabatan tertinggi. Bahkan beliau menganggap dia sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Saya adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Itu kata Fir'aun. Bahagiakah dia? Tidak. Namrud, raja yang paling kaya, paling kuat, paling berkuasa, sama dengan Fir'aun. Dianggapnya dirinya sudah sama dengan Tuhan yang harus disembah. Bahagiakah dia? Tidak. Namrud itu wafat hanya karena seekor serangga yang masuk ke dalam telinganya. Allah menunjukkan bahwa Namrud itu lemah. Orang kuat yang menganggap dirinya sebagai Tuhan ternyata tak sanggup melawan seekor serangga. Makhluk Allah yang paling lemah masuk ke dalam telinganya. Tiba dalam telinga bunyi-bunyi. Karena bunyi-bunyi dipukul-pukul oleh Namrud kepalanya. Pas dipukul berhenti dia bunyi. Tidak dipukul bunyi lagi. Pas dipukul berhenti. Itu aja kerja serangga itu. Sampai akhirnya Namrud mati. Oleh karena itu, kebahagiaan yang sesungguhnya tidak ada pada yang tadi. Kebahagiaan yang sesungguhnya dan kemuliaan yang sesungguhnya ada pada Al-Quran. Kemuliaan yang sesungguhnya ada ketika kita bersama Al-Quran. Kalau seandainya kita senantiasa bersama Al-Quranul Karim, kita coba pahami, kita coba amalkan, mungkin dunia di tangan kita sangat sedikit. Tidak masalah, tapi yakinlah hati dan jiwa kita akan menjadi tenang. Hati kita benar-benar bahagia. Karena kebahagiaan itu adalah milik Allah. Dan cara mendapatkannya harus dengan cara yang diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kebalikannya, seandainya di tangan kita ada dunia dan segala isinya, apa aja yang kita mau bisa kita beli, karena duit banyak. Setiap bulan ganti mobil, setiap bulan nambah emas, kaya dia. Tapi di hatinya tidak ada Al-Quranul Karim. Dalam kehidupannya jauh dari isi Al-Quran. Itu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala nol. Oleh karena itu, kebahagiaan yang sesungguhnya, kemuliaan yang sesungguhnya, itu sungguh ada pada Al-Quranul Karim. Siapa makhluk manusia yang paling mulia? Siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Rasul yang paling mulia? Karena kepada dia diturunkan Al-Quran. Siapa malaikat Allah yang paling mulia? Ketua malaikat itu siapa? Jibril alaihi salam. Kenapa itu yang paling mulia? Karena dia yang membawa Al-Quran itu turun dari langit sana, dibawa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa umat yang terbaik dari semua umat yang ada?
umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita yang paling mulia dari semua umat yang ada? Karena kepada kita diturunkan Al-Qur'an. Apa bulan yang paling mulia? Ramadan. Kenapa Ramadan bulan yang paling mulia? Karena dalam Ramadan Al-Qur'an turunkan. Jadi apa saja kalau sudah bersamanya ada Al-Qur'an menjadi paling mulia. Nabi Muhammad paling mulia karena kepadanya diturunkan Al-Qur'an. Ramadan paling mulia karena Ramadan di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Jibril paling mulia di antara malaikat yang ada karena dia yang membawa Al-Qur'an. Kita umat Nabi Muhammad menjadi yang termulia karena kepada kita diturunkan Al-Qur'anul Karim. Satu ketika Umar bin Al-Khattab dibawakan oleh ini setelah selesai berperang ini. Umar bin Al-Khattab itu kan terkenal pada masa itu zaman futuhat, penaklukan demi penaklukan. Jadi kalau berperang menang, datanglah masyarakat membawa hasil peperangan itu harta yang luar biasa. Macam-macam harta, ada unta, ada macam-macam hasil perang, ghanimah dibawa kepada Umar bin Al-Khattab, harta yang begitu banyak. Apa kata sahabat-sahabatnya di hadapan Umar? Ya Amirul Mukminin, hadza fadlullah. Ya Amirul Mukminin, ini adalah karunia Allah. Ghanimah, harta yang banyak tadi. Aiko haroto, hai Amirul Mukminin, ini benar-benar karunia dari Allah. Ndak galak sekali aja Umar. Mendengar mereka mengatakan ini karunia Allah, Umar langsung membacakan satu ayat. Ada ayat di dalam surat Yunus ayat 58. Apa kata Umar? Bukan ini karunia Allah. Bukan harta-harta ini, bukan dunia ini yang karunia Allah. Ini harta ini melalaikan. Yang karunia Allah itu adalah Al-Quran. Maka dibacakan ayatnya oleh Umar bin Al-Khattab. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Apa artinya? Qul, katakanlah, bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu, dengan rahmat dan karunia Allah, dengan itulah mereka sepantasnya untuk bergembira. Huwa khairun mimma yajma'un. Huwa Al-Quran, Islam, khairun, lebih baik, mimma yajma'un, dari apa yang mereka kumpulkan. Ini ayat yang sangat tepat dibaca oleh Umar bin Al-Khattab di hadapan harta-harta rampasan perang yang begitu banyak. Ketika masyarakat bergembira menyampaikan, ya Amirul Mukminin, ini karunia Allah. Lah, kata Umar, ini bukan karunia Allah, bukan ini yang karunia Allah. Bahkan Umar bilang, bola kianaroto hanya jambo kami. Bifadlillah wa birahmatihi wa bidzalika falyafrahu. Kenapa ditafsirkan bifadlillah wa rahmati dalam ayat itu dan Al-Qur'an? Karena ayat yang sebelumnya bicara tentang Al-Quran. Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmah. Hai sekalian manusia, sungguh telah datang kepada kalian mau'izah wa shifa'. Mau'izah itu peringatan, wa shifa' itu sebagai obat, wa hudan dan petunjuk, wa rahmah dan rahmat Allah. Ini ayat yang sebelumnya. Maka ketika dikatakan kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi, maka fadlullah wa rahmatuh ditafsirkan oleh para ulama, maksudnya adalah Al-Quran wal Islam. Al-Quran dan Islam. Kalau awak apa kiwasika awak? Tiba anak awak mbohoroto kena banyak ada. Ya kehoroto ha karunia Allah kah? Ndak sekenek sanang.
Bahkan tidak ada tanya dulu, halal tu nak tidak tanya dulu. Di mana dapat itu? Lelok cara mendapat atau tidak? Jangan bertanya tu lah nyala silau matu dah. Umar bin Al-Khattab ketika dibawakan ghanimah harta rampasan perang yang begitu banyak, emas, perak, onta, kuda, macam-macam rampasan perang. Mereka semua bergembira, tapi Umar tidak menunjukkan kegembiraan sedikit pun. Bahkan Umar mengisyaratkan bawa harta itu sana, katanya. Kenapa demikian? Jangan-jangan harta itu yang merusak hati kita. Jangan-jangan harta itu yang merusak dan menjauhkan kita dari Al-Quran. Berapa banyak orang yang sering dan semangat membaca Al-Quranul Karim, tapi ketika dia sudah punya jabatan, dia sudah punya harta, tidak ada waktu untuk baca Quran. Kenapa demikian? Habis waktu untuk mengurus dunia. Habis waktu untuk mengurus jabatannya. Kalau tidak ada lagi waktu untuk Al-Quran, dikarenakan oleh urusan-urusan dunia yang lain, ini sungguh akan menjadi orang yang merugi. Oleh karena itu, Ibnu Salah, seperti yang disampaikan oleh Imam Asyuti di dalam Al-Itqan, Ibnu Salah pernah mengatakan begini, qiraatul Quran karamatun akramallahu bihal bashar. Faqad warada annal malaikata lam yu'tau dzalik. Jadi kata Ibnu Salah begini, qiraatul Quran karamah. Membaca Al-Quran itu satu kemuliaan akramallahu bihal bashar. Yang dengannya Allah memuliakan manusia. Wa lam yu'tau dzalika lil malaikah. Hal itu tidak diberikan kepada malaikat. Jadi kemuliaan membaca Al-Quran itu kemuliaan untuk manusia. Malaikat pun tidak mendapatkan kemuliaan itu. Karena kata Ibnu Salah, wa annaha harisatun ala istima'ihi minal ins. Yang kita temukan riwayat-riwayat yang ada, bahwa sesungguhnya malaikat-malaikat itu harisatun ala istima'ihi minal ins. Mereka hanya bersemangat untuk mendengarkan Al-Quran dari manusia yang membacanya. Sementara untuk manusia diberikan kemuliaan karamah, dan karamah itu ada pada qiraatul Quran. Jadi kalau nak menjadi keramat, wah baca Quran. Itu keramat dalam artian yang sesungguhnya, bukan keramat dalam artian khurafat-khurafat yang muncul selama ini. Ada orang nyabu-nyabu yang keramatnya kalau bisa tabang, kalau tidak tolok ada candung, kalau bisa jalan dari ayu. Itu tidak keramat, saudara. Itu bukan aulia illah, bukan wali Allah. Jangan-jangan wali syaitan. Yang karamah sesungguhnya kemuliaan. Dan itu ada pada qiraatul Quran. Ada pada pembaca Al-Quran. Dan berarti orang-orang yang membaca Al-Quranul Karim adalah para wali-wali Allah yang mereka memiliki karamah. Karamah itu artinya adalah kemuliaan. Ternyata malaikat pun hanya mendengar, tidak membacanya. Itulah sebabnya di dalam hadis-hadis Nabi kita menemukan hadis yang luar biasa untuk memotivasi kita agar senantiasa membaca Al-Quran. Apa kata Rasul? Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran itu. Sesungguhnya Quran itu datang hari kiamat nanti syafi'an, akan menjadi pemberi syafaat li ashabi, untuk orang-orang yang membacanya. Kita sekarang berada pada bulan Ramadan, berada pada bulan mulia yang dalam hadis Nabi itu digandengkan sebutan as-siyamu wal Quran. Ada hadis khusus dari Nabi menyebutkan as-siyamu wal Quran yashfa'ani yaumal qiyamah. Yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Apa kata Rasul? Puasa dan Al-Quran itu
yasfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Keduanya nanti akan memberikan syafaat. Apa arti syafaat? Syafaat itu artinya pemberi, penolong, sebagai penolong. Pada saat dimana kita merasa sulit. Kalau awak sulit, apa yang awak perlukan pada saat sulit? Bantuan, pertolongan. Pertolongan itu syafaat namanya. Dan akhirat nanti saat dimana semua kita merasakan kurang amalnya dan merasa sulit. Yaumun asir. Alal kafirina ghairu yasir. Hari yang sangat sulit. Tentu kalau kita kesulitan, yang kita perlukan adalah pertolongan demi pertolongan. Dan di antara yang akan menolong kita adalah Quran yang kita baca tadi. Iqra'ul Quran fa inna manzilataka yaumal qiyamah inda akhiri ayatin taqra'uha. Bacalah Quran itu, kata Rasul, karena sesungguhnya derajat kalian, ketinggian kemuliaan kita nanti di hari akhirat, inda akhiri ayatin taqra'uha, berada pada akhir ayat keberapa kamu berhenti membacanya. Jadi kalau baca Quran, ada dua yang baca Quran sama-sama mulai Al-Baqarah, yang seorang banti ayat 1, seorang banti ayat kedua. Siapa yang lebih tinggi derajatnya? Yang berhenti pada ayat yang ke-200. Karena Nabi bilang, inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Sesungguhnya kemuliaanmu akan berada pada akhir ayat keberapa kamu berhenti. Dan itu artinya adalah semakin banyak kita membaca Al-Quran, maka akan semakin mulia pula kita di sisi Allah yaumul qiyamah kelak. Di hari kiamat datang memberikan syafaat. Apa nanti kata puasa kita? Ini puasa kita ini akan ngomong nanti di hadapan Allah. Ya Rabbi, mana'tuhu ta'ama wasyahawat. Ya Rabbku, saya telah menghalangi dia untuk makan dan untuk menyalurkan syahwatnya. Saya yang melarangnya. Fasyafi'ni fihi. Maka jadikan saya sebagai syafaat bagi dia hari ini. Al-Quran nanti bilang ngomong juga, ya Rabbi, mana'tuhu nauma fil lail fasyafi'ni fihi. Gara-gara saya dia tidak tidur malam, wahai Rabb. Demi saya ketika ia membaca saya tidak ada tidurnya, bangun dia di malam hari lalu baca Quran, fasyafi'ni fihi, maka jadikan pula saya syafaat, pemberi syafaat bagi dia pada hari ini. Semakin banyak yang memberikan syafaat bagi kita, tentu akan membuat kita menjadi semakin bahagia. Karena ada banyak yang akan memberikan syafaat itu nanti. Oleh karena itu, ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Ketika kita sudah membaca dan mengetahui berbagai macam bentuk kemuliaan yang akan didapat melalui Al-Quran, tidakkah kita ingin untuk senantiasa bersama Al-Quran? Tadi ketika dikatakan syafi'an li ashabi, dia akan memberikan syafaat bagi sahabat-sahabat Al-Quran. Sahabat itu apa artinya? Kalau dikatakan sahabat itu apa? Sahabat itu orang yang nempel, orang yang kalau lama berpisah ingin copek tosu balik, itu yang sahabat dong. Baru dikatakan sahabat. Kalau lama ndak tosu telepon, ndak apa kabar. Maka li ashabi. Kenapa orang yang bersama Nabi disebut dengan sahabat-sahabat Nabi? Karena nempel sama Nabi, cintanya sangat mendalam. Bahkan mereka lebih mencintai Nabi daripada dirinya sendiri. Itu yang sahabat. Sekarang pantaskah kita disebut sebagai sahabat Al-Quran? Pantas enggak kita ini disebut sebagai sahabat Al-Quran? Atau tidak? Adakah kerinduan kita dengan membaca Al-Quran? Itu dulu Al-Quran yang menjadi mahar dulu pun apa baca. Ini jadi mahar dulu tapi bau tawi. Ya betul tidak? Baca-baca kan? Kalau memang kita disebut sebagai sahabat Al-Quran, sahabat itu dia mencintai. Tidak bisa berpisah.
Kalau berpisah menangis ya. Itu yang sahabat. Jangan sampai ada hari di mana di hari itu kita tidak membaca Al-Quran. Jangan sampai ada hari di mana kita tidak membaca Al-Quran. Apalagi dalam bulan Ramadan. Ramadan tentu saja bulan yang sangat mulia, penuh berkah. Dia mendapatkan kemuliaan karena zamannya. Mulia itu bisa disebabkan oleh 3 hal. Jadi kemuliaan sesuatu bisa disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama, syarafuz zaman. Kemuliaan disebabkan oleh masa. Beda enggak hari Jumat dengan hari yang lain? Beda. Jumat itu sayyidul ayyam. Kenapa beda? Zaman. Syarafuz zaman. Ramadan itu beda enggak sama bulan yang lain? Beda. Itu syarafuz zaman. Kemuliaan disebabkan oleh masa. Sehingga pahala yang dikerjakan pada masa yang mulia itu berbeda dengan masa-masa yang lain. Umrah dalam bulan Ramadan sama dengan haji. Bahkan bersama Rasul. Berarti syarafuz zaman. Itu yang pertama. Yang kedua, syaraful makan. Kemuliaan disebabkan oleh tempat. Kemuliaan disebabkan oleh tempat. Masjidil Haram itu makan. Sama enggak pahala sholat kita dengan masjid di tempat lain? Enggak. Apa yang membuat dia berbeda? Makan. Syaraful makan. Masjid Nabawi itu makan. Syaraful makan. Beribadah, sholat di Masjid Nabawi itu bisa mendapatkan pahala 1000. Kalau di Masjidil Haram 100.000. Kalau di Masjidil Aqsa 500. Jadilah dia 3 masjid yang la tusaddu ilaiha illa ila hadhihi tsalatsa. Yang tidak boleh berpayah-payah untuk menuju ke satu tempat tujuan ibadah kecuali hanya pada 3 masjid ini saja. Kenapa demikian? Syaraful makan. Masjid ini menjadi lebih mulia ketimbang aula kantor gubernur. Awak kalau masuk kantor bupati, ada tahiyat kantor bupati? Kalau masuk masjid, ada? Apa yang membuat dia jadi berbeda? Makan. Syaraful makan. Jadi yang pertama syarafuz zaman, yang kedua syaraful makan, yang ketiga adalah syaraful insan. Kemuliaan disebabkan oleh manusia. Kita ini sebagai umat Nabi Muhammad, insan sebagai umat Nabi Muhammad mendapatkan kemuliaan berbeda dari umat-umat yang lain. Sekarang berarti kita berada pada 2 syaraf. Pertama, syaraful insan, kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia yang kedua adalah syarafuz zaman, kemuliaan masa, karena kita sekarang berada dalam bulan Ramadan. Seandainya ada di antara saudara-saudara kita yang sekarang sedang berumrah di sana, berada di Makkah dan di Madinah, berarti berkumpul padanya 3 kemuliaan. Syaraful zaman, syaraful makan, dan syaraful insan. Ketika kita berada pada masa seperti itu, apa yang perlu untuk kita lakukan? Kita perlu melakukan hal-hal yang termulia di sisi Allah. Apa yang termulia di sisi Allah? Yang berhubungan dengan Al-Quran. Al-Quranul Karim. Kalau kita baca sejarah para ulama dulu, sulit sekali kita tandingi. Tapi kita diminta untuk fastabiqul khairat. Diminta untuk berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Imam Malik dalam catatan sejarah dia dikatakan, kalau sudah masuk Ramadan, beliau tinggalkan majelis-majelis dia yang lain, dia fokus pada majelisnya atau dia fokus pada persoalan yang berhubungan dengan Al-Quranul Karim. Baca.
baca. Tapi yang penting di sini adalah haqqa tilawati. Ini yang perlu kita tekankan dan perlu kita bahas memang. Ketika dikatakan membaca, apa itu membaca? Ada dalam Al-Quran dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Baqarah 121, apa kata Allah? Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Mereka-mereka yang telah kami berikan kepada mereka Al-Quran, yatlunahu, mereka membacanya haqqa tilawatih, dengan tilawah yang sebenar-benarnya, haqqa tilawah. Karena ada orang yang kalau dibilang membaca Al-Quran, yang ada di pikiran dia hanya membaca tok begitu saja tanpa ada sedikit pun unsur selain membaca. Bahkan ada pula orang yang ingin mengkhatamkan ke Al-Quran itu hanya dalam rakaat-rakaat sholat, sampai pula ada tarwih yang tercepat. Ada dong tarwih tercepat di dunia. 7 menit selesai 23 rakaat. Apa ini baca macam itu? Mungkinkah mendapatkan cinta Allah dengan mempermainkan surat cintanya? Ini Al-Quran ini surat cinta dari Allah, tapi kita mengabaikan. Surat cinta biasa ulang-ulang. Soagi ulang lo baca balik. Ayat ketiga ulang lo baca balik. Surat cinta nomor. Ketika ada seorang mahasiswa dapat surat dari orang tuanya, mahasiswa itu jauh kuliahnya, dapat surat dari ya, itu berulang-ulang baca. Apalagi dalam isinya itu ada informasi-informasi yang memang datang dari orang tuanya. Orang tuanya sehat, orang tuanya begini. Namanya surat cinta. Sungguh Al-Quran adalah surat cinta. Tapi apakah akan dibaca dengan cara mempermainkan seperti itu? Kalau coba sih mak nak baca sendor. Ini ada video yang viral-viral dan coba kan tidak ada dibaca. Kalau lo ayam makan, ayam agak apa kan? Ini lo bicokek begitu. Kita mengharapkan cinta Allah. Karena kalau Allah sudah mencintai kita, seperti yang dikatakan oleh Buya Fahri tadi, kita kalau sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang tidak kita duga-duga, bahkan Allah meminta lillah baida Allah Ta'ala. Kalau kita dicintai Allah, Allah berdoa lillah dikabul Allah Ta'ala. Kita mendapatkan sesuatu yang min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dia akan mendapatkan solusi untuk semua persoalan kehidupan dia dan mendapatkan rezeki dari cara yang tidak dia duga-duga. Tapi kalau kita tidak dicintai oleh Allah, kalau kita menjadi orang dimurkai oleh Allah, lama buat berdoa ndak ayo didengar-dengar Allah Ta'ala. Ndak ayo dikabul-kabulkan. Kenapa kita tidak berhasil meraih cinta Allah? Cinta Allah ada pada Al-Quran. Karena ini surat yang datang dari Dia. Kita hargai dan kita baca dengan haqqa tilawah. Apa makna haqqa tilawah? Di antara maksud haqqa tilawah itu oleh para ulama adalah qira'atut tadabbur wa qira'atut tafahum min ma'ani kalamillah. Itu di antara makna. Tadabbur wa tafahum, apa yang kita ambil dari kalam Allah itu? Apa yang dapat kita pahami dari kalam Allah itu? Tergugah hendak hati kita pada saat membaca ayat-ayat nerakanya Allah agar kita menjauhi maksiat? Tergugah hendak hati kita pada saat membaca ayat-ayat surga untuk menambah semangat kita untuk beribadah? Haqqa tilawah. Jadi bukan sekedar
apa namanya itu, membaca lewat pada lisannya saja. Karena banyak orang yang membaca hanya lewat pada lisannya saja, bahkan tak masuk, tak melewati kerongkongannya ini. Dulu disifati oleh Nabi orang-orang Khawarij itu seperti itu. Hebat-hebat baca Qur'annya, mantap-mantap dia. Tapi enggak lewat kerongkongannya, enggak masuk ke dalam hatinya. Hanya sekedar bunyi yang ada pada lisan. Tapi Al-Quran yang kita baca mesti masuk ke dalam hati kita. Ketika dikatakan oleh Allah, innalil muttaqina mafaza, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu akan mendapatkan mafaza, kemenangan. Dan kemenangan yang dimaksud itu adalah surga. Apa kira-kira perasaan kita pada saat membaca itu? Dulu Umar ibn al-Khattab gara-gara membaca ayat inna azaba rabbika lawaqi' ma lahu min dafi'. Apa artinya? Inna azaba rabbika, sesungguhnya azab Tuhan kamu lawaqi', pasti terjadi. Malaha min dafi', tidak ada yang bisa menolaknya. Pulang ke rumah sakit 3 hari dek membaca ayat tadi. Itu Umar bin Al-Khattab dulu. Umar bin Al-Khattab dulu lah dijamin masuk surga. Nabi yang menjamin. Ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Langsung datang jaminan dari Nabi. Salah satunya adalah Umar bin Al-Khattab. Dibacanya ayat itu di awal-awal surat At-Tur. Wattur wa kitabim mastur. Nanti sampai pada ayat inna azaba rabbika lawaqi', sesungguhnya azab Rabbmu itu pasti terjadi. Malah min dafi', tidak ada yang bisa menolaknya. Nangis dia, sakit 3 hari dia membaca ayat tuh. Ini tadabbur, ini tafahum. Bagaimana dengan kita ketika membaca Al-Quran? Oleh karena itu, kita perlu punya target-target yang lain selain daripada qiraatu secara lafaz. Kan banyak awak punya target kan, pokoknya Ramadan kok harus sampai 5 kali khatam. Sudah khatam sekali, ulang balik. Bagus kalau kita punya target, tapi perlu ikutkan target yang lain. Apa target yang lain? Selain daripada qiraah, sekadar membaca lafaz, maka harus kita targetkan tadabbur wa tafahum. Dari yang awak baca itu, yang lah berulang-ulang dari itu, berapa yang sudah kita pahami dari ayat-ayat Allah? Kalau tidak akan berubah hidup kita. Iman itu akan muncul dengan tadabbur. Maka tadabbur itu hubungannya dengan hati, bukan dengan akal. Kan ada ayat, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin akfaluha. Tidakkah mereka mau mentadabburi ayat Al-Quran atau hati mereka terkunci? Jadi tadabbur itu hubungannya dengan hati, bukan dengan akal. Kalau akal itu tafakkur. Kan alladzina yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Tafakkur itu ke akal. Tapi kalau tadabbur itu ke hati. Maka mentadabburi ayat itu hubungannya dengan bertambah iman, bertambah takut kita kepada Allah. Dan itulah al-mu'minuna haqqa. Iza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum iman. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kalau disebutkan lafaz Allah, wajilat qulubuhum. Wajilat itu apa? Yang selalu kita artikan apa? Bergetar kan? Kok sebut nama Allah bergetar? Ini yang tadabbur. Tapi kadang-kadang nama-nama Allah sudah menjadi nasyid. Nama-nama Allah sudah menjadi nyanyi-nyanyian. Tapi hanya sekedar ucapan lisan, tidak diikutkan dengan tadabbur yang datang dari hati.
Sehingga nyanyi-nyanyilah, berulang-berulanglah sebutannya, tapi tanpa ada tadabbur. Kenapa Abu Talib tidak mau mengucapkan, hanya sekedar mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Kenapa tidak mau? Jadi kan waktu Abu Talib sakit, menjelang akhir-akhir kematiannya, ada Nabi Muhammad di situ, ada Abu Jahal, ada tokoh-tokoh jahiliyah lain. Nabi Muhammad SAW meminta pamannya untuk mengucapkan syahadat. Wahai pamanku, ucapkanlah syahadat itu. Ucapkanlah. Tidak mau Abu Talib. Sekadar mengucapkan la ilaha illallah, tidak mau. Kenapa tidak mau? Karena dia tahu betul makna la ilaha illallah. Oh benar tidak? Kalau sudah terucap la ilaha illallah ini berpisah total dengan adab jahiliyahnya. Dia harus tinggalkan semua kebiasaan-kebiasaan yang selama ini dia lakukan bersama kawan-kawannya, bersama Abu Jahal, Abu Lahab, dan lain sebagainya. Kalau itu sudah terucap, makanya tidak mau. Kita hari ini sudah berapa kali kata la ilaha illallah itu terucap oleh kita. Tapi berapa kali juga kemaksiatan yang kita lakukan. Bahkan bermaksiat saat mengucapkan la ilaha illallah. Nyo la ilaha illallah sabuir aja. Tapi sange lo bunyi gitar lah pada zikir tadi. Berarti apa yang salah di sini nih? Ini yang perlu dikaji. Maka yatlunahu haqqa tilawati, itu menjadi penting. Allazina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Ketika mereka mendapatkan Al-Quran, mereka membaca dengan haqqa tilawah. Tilawatut tadabbur wa tilawatut tafahum. Al-Fatihah itu saja, kalau seandainya kita sudah benar-benar mengerti makna Al-Fatihah itu bisa merubah kehidupan kita. Coba, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa arti Alhamdulillah? Lillahi Rabbil Alamin. Sekarang mana yang lebih kita banyak puji? Allah kah atau atasan kita di kantor? Kalau tidak taat kenya tidak kalau tahir dengannya. Kita tiap hari mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, Alhamdulillahirabbil alamin. Berapa kali ketentuan-ketentuan halal haram yang kita langgar hanya karena aturan atasan di kantor. Berarti siapa sebenarnya yang kita puji ini? Allah kah? Segala puji hanya milik Allah, Rabb Al-Alamin. Kapan kita memuji? Kita memuji ketika kita mendapatkan sesuatu yang memang itu menyenangkan kita. Apa saja yang membuat kita menjadi senang, yang kita puji sesungguhnya adalah Allah. Karena nikmat itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Awak bawa kendaraan, usak motor di jalan, atau panci ban Honda. Apa tu pak? Itulah panci ban piti ndaklah dora. Di bawa piti deh. Kau pakailah piti kau pak bekilah ban nusak lah. Siapa yang kita puji ketika itu? Allah kah atau dia? Yang kita ucapkan apa ndak yang tadi? Karena Allah yang menggerakkan orang itu untuk datang membantu kita. Taswa aja kawan membuat anak kene anak aduh, ndak kene ancak ada putih ancak. Jangan puji ya mak. Kalau ya mak yang wak puji, bisa-bisa anak ini sakit karena maradul ain, penyakit ain. Ada nama penyakit ain biasa sakit gara-gara pandangan mata. Tapi yang kita sebut apa? Alhamdulillah. Ini yang Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi segala puji hanya milik Allah.
Itu tidak boleh memuji yang berterima kasih kok kan? Boleh berterima kasih dalam rangka kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Hanya dalam rangka memuji Allah Subhanahu wa taala. Yang pujian sesungguhnya hanya milik Allah. Yang tadi Allah yang menggerakkannya boleh datang. Tidak akan datang kalau Allah tidak menggerakkan. Tidak akan lahir anak yang ancak tadi kalau tidak Allah yang menyelamatkan. Allah puji. Ancak anak kaunya, anti ia nyamak ancaknya. Tidak mau itu dah. Karena Allah yang bilang alhamdulillah. Ini semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Fatihah itu saja kalau sudah kita benar-benar hakikat tilawah merubah kehidupan kita. Karena kita tahu pada akhirnya bahwa kita ini adalah hidup dan Allah yang memberikan kehidupan dan hanya Allah yang pantas kita puji dalam kehidupan kita. Tidak ada yang lain yang pantas kita puji dalam kehidupan kita kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah, mari kita belajar kepada generasi sahabat dulu bagaimana mereka dengan Al-Qur'an. Jadi keadaan sahabat dulu dengan Al-Qur'an persis sama dengan keadaan awak kini jo HP. Jadi sahabat dulu sebentar-sebentar tengok ada Al-Quran. Sebentar-sebentar kembali kepada Al-Quran. Tengah duduk apa sebentar tengoklah atau yang disambut Al-Quran. Itu generasi dulu. Persis sama pula dengan generasi kita hari ini sebentar-sebentar buka HP. Bau nak berbuka, buka lah HP. Berita nak berbuka kan berdoa kan. Ada doa kan lisa'imi da'watul la turaddu inda fitrih. Orang berpuasa itu dia punya kesempatan berdoa yang tidak ditolak doanya. Yang salah satunya ada pada saat berbuka. Tidak bisa lama wak tinggal sekarang. Sebentar-sebentar wak tinggal ya berbuka lah balik. Buka, ya itulah tak nak kena tapi tidak lama buka. Buka lah balik. Sama. Tapi mereka dengan Al-Quran, sementara kita dengan sesuatu yang mungkin saja menjauhkan kita dari Al-Quranul Karim. Oleh karena itu, mari sama-sama kita niatkan dalam hati kita. Kita punya tugas yang besar dalam membina masyarakat. Tugas itu adalah bagaimana membuat masyarakat dekat dengan Al-Quran dan bagaimana membuat masyarakat dekat dan takut kepada Allah. Jadi tidak cik membuat anak codiok aja. Yang codiok lah banyak gini. Indonesia ini banyak orang pintar. Bahkan yang tidak pintar disebut yang pintar. Itu dukun-dukun orang pintar nomor. Tidak jadi. Yang kurang adalah orang yang dekat dengan Allah. Dan dekat dengan Allah hanya bisa dengan Al-Quran. Kita kalau sudah takut kepada Allah, kalau sudah taat kepada Allah, maka akan taat kita kepada aturan dunia. Kalau kita sudah takut kepada Allah, maka untuk aturan dunia kita juga akan mudah mentaatinya. Lebih contoh. Boleh diadakan penelitian sono. Iya atau enggak, tapi hipotesa aja itu lah. Kalau dia taat kepada Allah, maka dia mudah taat kepada aturan dunia. Contoh, kalau kita taat kepada Allah, lebih mudah kita taat pada lampu merah. Wah lewat lah, hidup lampu merah. Kadang bertabrak, balewati je. Kalau dia taat pada Allah, taat dia pada lampu merah. Merah ya banti. Tidak ada cai-cai celarek, tidak ada orang setan namanya, tawilahnya kan. Karena ini aturan. Kalau memang seperti itu, berarti ketaatan kepada Allah yang harus kita bangun.
supaya kita taat kepada aturannya. Coba, ada tertulis mama parkir mundur. Kita ikuti enggak tuh, mundur enggak parkir betul. Kalau dia taat kepada aturan agamanya, taat pada Allah, lebih mudah untuk mata. Oh, mundurnya yang mengenangnya, mundur tewaknya. Jadi terlatih dia taat pada Allah, maka untuk aturan dunia dia akan lebih taat lagi. Oleh karena itu, sekali lagi, tugas kita sebagai pemimpin masyarakat, kalau di Kampar ya itu bupati mulai kan. Tadi kabar sampai Kak Bupati kan datang, makanya mau siapkan bahan untuk nyampein ke Inyo sebenarnya. Dia punya tugas pertama dalam hal ini, membangun masyarakat. Jadikan masyarakat Kampar takut kepada Allah. Jadikan masyarakat Kampar cinta kepada Al-Quran. Kalau takut kalau Ta'ala tidak payah maturlah. Orang-orang anak-anak SMA yang tawuran itu orang-orang taat agama atau enggak? Coba kalau mereka adalah orang-orang yang takut sama Allah, dijaganya 5 sholatnya, bacanya Quran, enggak akan tawuran udah. Berapa banyak habis waktu mengurus persoalan tawuran karena mereka tidak taat sama Allah. Kalau taat ke aturan manusia ya, ada orang nyebut aturan itu kan untuk dilanggarnya. Tulangnya bagaimana? Aturan itu dilanggarnya. Itu hanya ungkapan orang-orang yang memang di jiwanya tidak ada ketaatan. Jadi sekali lagi, Ramadan ini mudah-mudahan Ramadan yang benar-benar membuat kita dekat dengan Al-Quran dan menambah takutnya kita kepada Allah sehingga kita selamat dunia dan selamat di akhirat. Baik, saya kira ini mungkin yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mohon maaf. Agak lama tuh biar ya. Mohon maaf doanya kadang kok terkenang sisa bukan tadi bagaikan. Tapi buat cukupkan sampai di situ. Mudah-mudahan dapat dipahami dan bisa menjadi ilmu bagi kita. Yang benar itu semata-mata bimbingan dari Allah. Tapi kalau ada yang salah itu hanya karena kekurangan dan kelemahan ilmu yang barangkali juga karena godaan-godaan dari syaitan, dan mohon untuk dimaafkan, semoga Allah juga mengampuninya. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.